Jadi Pak, kalau selama ini kita udah amalin tuh amalan-amalan itu, tapi kita mungkin belum tahu apa yang menjadi landasan dari apa yang kita sudah amalin. Nah, kalau kita udah tahu, nih hadisnya sahih, ada yang hasan, nggak ada yang dhaif nih. Hadisnya hasan, sahih. Kan suka bilang orang, tuh ada hadisnya nggak? Udah tahu kasih hadis tuh sahih nggak? Waduh, udah tahu hadisnya nanya lagi, sahih nggak tuh hadisnya? Pakai sahih nggak? Dia belajar hadis enggak, nanya hadis sahih lagi. Belajar hadisnya enggak, nanya tuh hadis sahih enggak, tahu dari mana? Enggak belajar hadis nanya hadis sahih, ya. Jadi kadang kita suka di apa? Diragu-raguin begitu tuh. Yang udah kita kerjain lama-lama. Ya meskipun kita ngikut orang tua kita ngerjain gitu kita kerjain. Tapi kita belum tahu nih apa landasannya. Nah, sekarang ini udah ada landasan, ya, kita udah tahu. Nanti kalau ada orang ngomong macam-macam udah jangan diladenin, dengerin aja. Jangan diladenin, jangan pakai di debat. Gak usah pakai debat. Orang kalau udah punya keyakinan begitu di debat juga kalau nggak ada ilmunya susah. Kalau debat sama orang yang punya ilmu enak. Kalau yang nggak punya ilmu debat kusir aja. Yang ada jadi ribut kita. Yang ada jadi ribut. Jadi udah, oh ya udah tahu tadi kita ngaji, udah tahu nih bahwa boleh menghadiahkan bacaan Quran buat orang yang meninggal, boleh ngaji di kubur, udah selesai. Udah kerjain aja terus dah. Anak kita juga tanemin tuh. Nanti kalau babak meninggal, jangan lupa loh bacaan Quran, gitu pesenin. Jangan lupa bacaan Quran. Jangan sampai kita meninggal anak kita nggak tahu apa-apa tuh. Nggak tahu apa-apa. Nah, coba. Rugi nggak Bapak? Rugi. Punya anak, ya kita meninggal dianggap udah aja nggak ada. Nggak ada, udah selesai hubungan, nggak ada hubungan lagi. Nggak pernah ngirimin doa, nggak pernah ngirim bacaan Quran, nggak ngirim sodakoh buat kita. Ya, nah, begitu aja. Ya. Jadi ini yang mesti kita tanamkan. Karena belakang ini banyak orang yang suka ngeraguin kita semua. Datang ke kampung kita, sih gini. Jadi kita ragu. Dibilang tuh nggak ada dalilnya tuh, gitu. Kita takut-takutin nggak ada dalil. Masih mending nggak ada dalil takut-takut neraka tuh, neraka. Nah kalau di neraka gimana? Ditakut-takutin neraka. Nah makanya dengan ngaji begini penting. Supaya apa? Supaya kita lebih yakin apa yang kita sudah amalin. Yang kita mungkin belum tahu landasannya, jadi kalau udah tahu kita nambah ya, yakin, nambah kuat. Ya. Jadi yakinlah yang selama ini kita udah kerjain itu ada landasannya, ada dalilnya. Wah, kata Imam Syafi'i wa kullu ma lahu bihi syar'u wa laysa bid'atun wa illam ya'mal bihi as-salaf. Ya. Semua apa saja yang punya landasan syariat itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Sekalipun orang-orang dulu nggak ngerjain. Sekalipun orang-orang dulu nggak ngerjain. Tahlilan. Ya, sebenarnya zaman Nabi udah ada tahlilan. Udah ada tahlilan. Nah, nanti saya bacakan minggu. Ya. Itu tahlilnya sejarahnya dari zaman Rasulullah ada. Tahlilan tuh. Nah, sekalipun itu nggak dilakukan Rasulullah, nggak lakukan sahabat, tapi ada landasan syariatnya, ada landasan dalil-dalilnya. Maka itu nggak bisa dikatakan bid'ah selama itu masih ada dalilnya. Terlebih kalau dalilnya sahih. Maka walaupun nggak dikerjain sama orang-orang dulu, itu nggak bisa dibilang bid'ah. Wa illam ya'mal bihi salih. Wa illam ya'mal bihi as-salafu. Sekalipun nggak dikerjain oleh orang-orang terdahulu. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Sekalipun Nabi nggak ngerjain, sekalipun sahabat nggak ngerjain. Nah, selagi masih ada landasan syariatnya, maka itu nggak bisa dikatakan dia sebagai perbuatan bid'ah. Ya. Contoh, Pak, 7 bulanan. Zaman Nabi ada nggak 7 bulanan yang ngerjain? Nggak ada. Ada nggak 4 bulanan? Nggak ada. Kok kita ngerjain? Dalilnya mana? Ada. Dalil hadis tentang penciptaan manusia ya diciptakan dalam kurun waktu 120 hari. Kemudian dalam Quran juga ada. Ya, penciptaan manusia itu diciptakan dalam 120 hari. Setelah itu ditiupkan ruh. Kemudian dicatat 4 hal. Bikat birizkihi, ya, wa ajalihi,
wa amalihi wa sakin aw sa'idun. Itu hadis Bukhari Muslim. Ya. Jadi di situ kenapa kita ngadakan 4 bulanan? Karena ketika 4 bulan itu Allah tiupkan ruh dan Allah catat 4 hal. Nah, maka kita berdoa supaya nih Allah tetapkan ketentuan apa yang Allah tentukan buat perjalanan hidup si jabang bayi ini, itu nanti dia menjadi baik. Kita doa. Nah itu dalil tuh 4 bulanan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin matin. Wa ja'alna nutfata 'alaqatan. Wa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Wa khalaqnal mudghata idhaman. Fakasawna idhama lahma. Summa ansa'na khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khalqin. Itu dalilnya dalam Quran. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dalil 4 bulanan. Ya. Ya. Dalil 4 bulan. Dikerjain nggak sama sahabat dulu? Enggak. Tapi ada nggak tuh dalilnya Quran? Ada. Ya. Kemudian 7 bulanan. 7 bulan. Kalau Betawi ya 7 bulanan rata-rata. Kalau di Jawa rata-rata 4 bulanan. Ya. Ada juga yang 4 bulanan di sini. Ngadain. Kalau yang 7 bulanan apa? Walladzi khalaqalakum min nafsin wahidah. Wa ja'alna minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma ya tagossaha hamalat hamlan khafifan famarat bihi. Falamma asqalat da'awallaha lain ataitana salihan lanakunanna minal syakirin. Ya. Dialah yang telah menciptakan kamu dari satu jenis, yaitu Adam, min nafsi wahidah, dari diri Adam. Kemudian daripadanya Allah jadikan istrinya agar menjadi tenang dengannya. Maka tatkala Siti Hawa digauli oleh Nabi Adam, maka dia lahir yang ringan dan terus berlangsung lahir dengan ringan itu. Falamma asqalat, maka tatkala kandungannya sudah memberat, da'awallaha rabbahuma, maka keduanya mohon kepada Tuhannya. Lain ataitana salihan, jika engkau memberikan kami anak yang sehat, yang utuh, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Itu dalil 7 bulanan. Itu dalil 7 bulanan. Dikerjain nggak sama orang dulu? Enggak. Ya, rata-rata Indonesia yang ngerjain 7 bulan, 4 bulanan. Ada nggak landasan dalilnya? Ada tuh, syariatnya. Maka itu nggak bisa dibilang 7 bulanan, 4 bulanan sebagai bid'ah. Kenapa? Karena dia punya landasan syariat, yaitu dalil-dalilnya berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wa kullu ma ya bihi syar'un ya walaysa bid'atun, dan semua apa saja yang punya landasan syariat maka nggak bisa dikatakan bid'ah. Wa illam ya'mal bihi as-salafu, sekalipun itu nggak dikerjain oleh orang-orang terdahulu. Pak ya, ini kan banyak yang kita kerjain di Indonesia tuh, banyak ya tradisi-tradisi yang punya landasan syariat, yang punya landasan syariat. Nah, kalau pasti punya landasan syariat, maka nggak bisa dia dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah, karena dia punya landasan Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak ya yang dimana tradisi itu punya landasan syariatnya. Ya kayak tahlil. Isinya tahlil emang ngapain? Orang baca Quran, orang baca salawat, orang berzikir. Nah itu ada nggak semua landasannya di Quran? Ada. Ada nggak di hadis? Ada. Isinya tahlil kan gituan. Baca Quran, baca zikir, baca salawat, berdoa. Dalilnya semua itu ada nggak? Ada secara umum. Maka selama itu ada dalilnya, nggak bisa tahlil itu dibilang bid'ah. Apalagi ya ada keterangan itu udah dikerjain zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahlil itu dikerjain zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haul ya sama, isinya haul juga begitu. Ngapain kalau haul? Kita baca Quran, kita berzikir, kita berselawat, kita berdoa, dengerin nasihat. Kemudian silaturahim. Dalam haul ada nggak silaturahim? Dalam tahlil ada nggak silaturahim?
Indonesia ini beruntung, Bu, Pak. Karena orang Indonesia banyak suka syukuran. Banyak suka bersyukur. Sunatan syukuran. Iya kan? Kalau sunatan syukuran enggak? Ada syukuran. Habis nikah, syukuran. Bangun rumah, syukuran. Apa lagi coba? Dapat obyekan, syukuran. Jadi orang Indonesia demen syukuran, demen selamatan. Makanya pada selamat. Alhamdulillah. Ya. Pada berkah orang Indonesia. Kenapa? Senang pada selamatan, apa-apa juga selamatan. Ya. Nyunatin anak selamatan, 7 bulanan selamatan, 4 bulanan selamatan, nikahin selamatan. Apalagi coba? Semuanya selamatan tuh, syukuran. Ya. Nah, dalam acara itu semua silaturahim enggak? Kumpul kan. Kumpul pada ya silaturahim. Pahala enggak silaturahim? Pahala. Coba kalau itu enggak ada semua, jarang kumpul kita. Kalau itu enggak ada semua, jarang kumpul udah. Ya. Kalau itu enggak diadain tuh, 7 bulan enggak ada, 4 bulan enggak ada, syukuran orang hitanan enggak ada. Jarang kumpul kita. Tapi dengan itu semua kita suka kumpul enggak? Suka kumpul. Makanya orang Indonesia guyup. Kenapa? Suka kumpul. Tahlilan kumpul, selamatan sunatan kumpul, 7 bulanan kumpul. Ya. Ada habis bangun rumah selesai kumpul. Tuh. Sering kumpul enggak? Sering kumpul. Itu orang Indonesia. Beruntung kita jadi umat Islam yang tinggal di Indonesia. Itu banyaknya apa? Hal-hal yang bernilai agama dari apa yang kita lakukan. Ya. Nah, coba kalau itu dihilangin, jadilah kita orang-orang yang nggak bersyukur. Jadilah orang-orang kita yang nggak bersyukur. Ada sodako nggak di situ? Sodako, jamu tamu. Sodako nggak jamu tamu? Hormatin tamu, ibadah nggak? Disuruh sama Rasulullah. Fal yukrim dhaifahu. Hendaklah memuliakan tamunya. Kita ngasih suguhan makan tuh dalam rangka menghormati tamu. Memuliakan tamu yang Rasulullah perintahkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Paling sedikit orang muliain tamu ngasih minum. Paling sedikit muliain tamu tuh ngasih minum. Jangan ada tamu nggak dikasih apa-apa. Paling sedikit. Nah kita bukan minum aja, makanan sediain. Ya, tuh. Yang itu semua kita tujukan pahalanya buat siapa? Buat orang yang meninggal dunia. Ya. Dalam kitab Al-Mizanul Kubra disebutkan wa ajma'u ala anna sadaqata wa du'a wal istighfara wa shauma wal hajja wal itqa tanfaul mayita wa yasilu ilaihi sawabuh. Dalam kitab Al-Mizanul Kubra ya juz kedua halaman 190. Para ulama sepakat bahwasanya sedekah, beristighfar, mintakan ampun, berdoa, puasa, haji, bebasin budak, tanpa mayita itu semua manfaat buat si mayit. Kalau kita semua tujukan itu semuanya buat pahalanya si mayit. Wa yasilu ilaihi sawabuh, dan sampai kepada mayit pahalanya. Tuh, dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Ya, jadi kita berdoa, kita mintakan ampun buat orang yang meninggal dunia. Memang salat jenazah isinya apa? Salat jenazah isinya apa? Mintain ampun. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu doa bukan? Doa. Doa mintain ampun buat siapa? Yang meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamha. Nah, kalau misalnya orang mintakan ampun buat orang yang meninggal dunia dibilang bid'ah, nggak nyampe. Nah, itu salat jenazah ngapain coba? Kalau dibilang itu orang mintain ampun buat yang meninggal dunia nggak nyampe, bid'ah. Kalau gitu salat jenazah bid'ah. Padahal apa? Fardu kifayah kan. Fardu kifayah. Kalau nggak ada yang ngerjain dosa nggak? Dosa. Isinya salat jenazah ngapain? Mintain ampun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Tuh doain siapa tuh? Yang meninggal. Isinya mintain ampun bukan? Ampun. Sampai enggak? Ngapain kalau enggak sampai Rasulullah? Dan itu bahkan rukun. Kalau enggak dibaca, enggak sah. Salat jenazah. Nah, tuh. Coba.
Jadi nggak usah ada yang sholat jenazah kalau nggak sampai ngapain. Kalau nggak nyampe, ngapain padain sholat jenazah? Kalau kita doa dibilang nggak nyampe, bid'ah doa buat si mayit, nggak ada gunanya. Nah itu sholat jenazah isinya itu. Mintain ampun buat yang meninggal dunia. Sampai nggak? Sampai. Kalau nggak nyampe ngapain dijadi rukun lagi? Rukun dalam sholat jenazah berdoa pada takbir ketiga dan keempat. Tuh. Ya Pak? Nah, jadi sama. Ini juga bacaan Quran yang kita hadiahkan buat yang meninggal dunia. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita dapat memperkuat keyakinan kita. Sehingga yang kita sudah amalkan bukan nggak ada landasannya. Ada landasan syariatnya. Kalau itu ada landasan syariat, maka jangan goyah. Kalau itu dibilang bid'ah sama orang, biarin aja. Jangan goyah. Kerjain aja udah Pak. Nggak bid'ah. Nggak bid'ah. Wa kullu ma lahu bi syar'u wa laysa bid'atun wa illam ya'mal bihi as-salafu. Semua yang punya landasan syariat nggak bisa dibilang bid'ah. Sekalipun nggak dikerjain sama orang-orang dulu. Sekalipun orang-orang dulu nggak ngerjain. Kalau itu ada dalilnya, maka nggak bisa itu dibilang bid'ah. Nah, sampai di sini ya, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini ya kita pelajari menjadi ilmu manfaat yang kita terus dapat mengamalkan amalan yang selama ini kita sudah amalkan, jangan tinggalkan karena itu ladang pahala buat kita dan juga kita menyambung silaturahim kepada orang yang meninggal dunia dan menolong orang yang sudah meninggal dunia dengan mendoakannya, memberikan pahala bagi orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ahlil athhar wa sabil akhyar. Adada ni'amil afdali. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi aslih lana kulla su'un wa aqirra biridha minkal 'uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina awliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.